Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Ikutin saya, kita lanjutkan lagi video saya yang kemarin saya upload untuk part selanjutnya ya. Ikut ayo, Bang. Ya. Sekarang saya mau nanya nih. Ini kan pandemi kembali. Pandemi. Sekarang banyak toko-toko atau tempat-tempat food yang tutup lebih dini, lebih awal. Itu bagaimana? Apa omsetnya kita, pendapatan kita makin turun? Apa gimana? Apa ngaruh sih? Kalau kita ngaruh apa enggak dalam menjalani orderan selama pandemi ini? Kalau orderan sih enggak, kalau performa itu tidak ngaruh gitu loh. Kalau performa enggak ngaruh, tergantung dari kitanya aja. Cuma kalau dibilang berpengaruh, ya. Tetapi sejauh ini di Bekasi belum terlalu signifikan gitu loh. Oke, mungkin tempat-tempat mall seperti mall itu tutup lebih awal ya. Tapi kan kita punya tempat lain atau restoran lain, tempat makan lain, istilahnya yang kaki lima lah, ini di pinggir-pinggir jalan atau di ruko-ruko, itu kita masih ada kesempatan untuk dapat orderan di situ gitu. Itu dampaknya gimana tuh Bang dari pendapatan Abang selama pandemi ini? Ya kalau pendapatan memang beda ya dibanding yang dulu sebelum pandemi. Tetapi ya kita bersyukur masih bisa bertahan gitu loh. Terus toh juga walaupun kondisi pandemi gini, daya beli, pemakai customer transportasi online atau jasa online seperti Grab atau yang lain itu masih cukup diminati gitu loh, masih banyak. Di satu sisi juga dari pihak perusahaan juga dia merangsang customer dengan promo-promo untuk tetap memesan gitu loh. Ya itu kan kembali lagi untuk kita juga rezekinya gitu loh. Jadi kita di satu sisi kita bersyukur juga gitu loh. Kita balik lagi ke pendapatannya Pak ya. Ini selama pandemi, apakah ada jam ramainya atau tidak, atau sama aja apa gimana? Kalau masalah jam ramai jelas beda ya. Dulu sebelum pandemi emang ada jam sibuk, jam ramai. Sekarang udah pandemi begini, semua orang nggak mengeluh gitu ya, pendapatan juga semua menurun. Ya nggak dipungkiri lah, semua pasti drop lah kalau udah COVID kayak begini. Kan pandemi ini udah berlaku setahun. Dari awal dia masuk ke Indonesia ini sampai sekarang, apa ada perubahan dikit-dikit rame, apa dikit-dikit menurun? Masalah pendapatannya ini? Ya, pendapatan. Ya di awal sih jelas menurun ya. Waktu kita udah setahun lebih nih. Setahun lebih. Dari mulai pertama awal itu sampai pertengahan tahun 6 bulan itu jelas drop banget lah istilahnya. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai ada sedikit peningkatan lah ya. Pendapatannya ada perbedaan dibandingkan yang kemarin. Ini lagi masalah pembatalan orderan. Iya. Ada nggak pihak-pihak yang dirugikan dari pembatalan orderan, atau bapak atau customer atau pihak aplikasi? Ada nggak pihak yang dirugikan dari pembatalan orderan itu? Ya jelas ada, dari ketiga pihak ini pasti ada. Misalkan kita dapat orderan terus kita batalin, ya jelas yang dirugikan kan konsumen. Tapi kita juga lihat istilahnya, kalau saya pribadi kalau misalkan memang orderannya merugikan kita, ya kita cancel aja. Maksudnya kan jarak lokasi penjemputan terlalu jauh, atau emang
keadaannya emang tidak memungkinkan, macet segala macam kan, kita makan waktu, takutnya pas kita jemput di cancel kan, itu juga merugikan kita. Untuk masalah argo nih, kayak tadi kan misalkan jauh, itu argo jauh sama dekat, kan otomatis argonya berbeda. Iya. Itu ada yang ada yang dirugikan nggak dari argo itu, ada tidak sesuai nggak? Ya mungkin kalau masalah kepuasan kurang puas sih ya mas ya, masalah argo ini. Cuman mau bagaimana lagi, emang udah netnya segitu dari aplikator, istilahnya argo kita terbawa itu 12.000 kalau nggak salah ya. 12.000 itu yang paling pendek itu 12.000 ya. Itu aja sih. Bang, ini untuk pembatalan orderan dari pihak driver, apa bisa membatalkan orderan karena restonya terlalu lama, apa customernya terlalu lama menjawabnya, atau orderan itu bisa fiktif, atau ada juga argo yang tidak sesuai pengantaran. Ini intinya kondisi kayak begini, pandemi begini, kita juga nggak bisa pilih-pilih order gitu loh, karena itu pengaruh ke performa kita juga. Jadi kuncinya satu, kuncinya ya kita sabar. Dari sabar itu nanti kita akan tekun, kita nggak tahu nanti rezeki Tuhan dari mana lagi. Oke, contoh lama kita ngantri, lama dihubungi segala macam, begitu nyampe sana kita dikasih tip, who knows, nggak ada yang tahu. Intinya bersyukur aja, harus tekun, sabar itu. Nah, kalau untuk order fiktif itu kalau dari pihak aplikator sudah siap atau sudah bisa kita untuk mengganti dengan uang yang sesuai dengan yang kita belikan jumlahnya. Hanya kita ikutin setiap masing-masing aplikator mungkin berbeda pengajuannya atau langkah-langkahnya, tetapi intinya driver tidak dirugikan, bisa diganti gitu loh. Nah, makanannya bagaimana? Boleh dibawa pulang, boleh dikasih ke teman-teman, atau boleh dikasih ke orang-orang yang pinggir jalan ya, fakir miskin atau anak-anak yang pinggir jalan, boleh. Itu hak setiap masing-masing driver. Itu aja. Kalau argo tidak sesuai, kalau untuk sekarang ya memang tidak semua, ada aja nanti argo yang tidak sesuai gitu loh antara jarak, tapi keseluruhan 99% itu sudah sesuai gitu loh. Jadi kalau untuk argo sudah dari pihak aplikator masing-masing sudah ada perbaikan lah, sudah ada peningkatan, cara perhitungannya mereka itu juga lebih bagus gitu loh. Jadi step by step sudah ada perkembangan yang lebih baik untuk perhitungan argo. Bang, mau tanya soal pernah nggak dengar fake GPS? Ini apa sih ngaruhnya untuk fake GPS ini bagi driver online itu? Iya. Terus apalagi? Udah Paling dampaknya aja, manfaatnya apa-apa. Terus kenapa ada fake GPS itu? Gini, kita lihat pertama-tama mungkin dulu sebelum awal-awal itu namanya fake GPS atau tuyul itu pengaruh karena kita mendekati posisi titik yang ada di aplikasi walaupun secara realnya kita nggak ada di situ. Nah, cuman sampai sejauh ini dari pihak aplikator itu juga tetap dia mengupdate, tetap
memberikan sistem yang fair sama kita gitu. Kayak sekarang misalnya Grab, walaupun kita nitik tetapi kita tidak ada histori di satu tempat itu percuma gitu loh. Jadi sekarang polanya yang saya baca gitu loh, dia berubah. Jadi dia sistemnya sistem histori. Jadi walaupun nitik itu sulit untuk dapat gitu loh. Sekarang kalaupun nitik, sudah nitik, pilih-pilih orderan misalnya, performanya jelek, ya percuma juga, nggak modalnya juga pas-pasan, jadi percuma juga, nggak akan dapat gitu loh. Berarti balik lagi ke akunnya si driver gitu ya? Ke akunnya drivernya kita. Kalau histori kita bagus, semuanya kita bagus performa, itu walaupun kita nggak nitik itu dapat. Itu loh, itu tentang tuyul ya dari pihak aplikator. Nah, di satu sisi walaupun fake GPS atau tuyul itu dibilang tidak fair, banyak orang bilang begitu, tetapi ada di satu sisi kita harus akui ada sisi positifnya juga. Contoh, kalau kita di jalan, otomatis kita harus mendekati titik resto tersebut, ya kan. Sedangkan kondisi tidak memungkinkan, yang ada malah bikin macet, ya kan. Nah, fungsinya fake GPS itu supaya orang nggak ngumpul di situ terus. Oh, berarti cocok kali ya buat pandemi ini kali mungkin. Iya, Cocok berarti. gitu. Jadi nggak ngumpul. Apalagi kalau di Jakarta salah parkir atau apa, nanti diangkat disub. Gitu loh. Memang tidak semuanya jelek gitu loh. Memang tidak mungkin kebanyakan orang bilang tidak bagus, nggak fair segala macem. Tapi buat saya itu ada sisi positifnya juga. Ya itulah salah satunya itu loh yang gua tahu gitu. Saya mau mendakapi video yang saya buat kemarin. Semoga driver dimudahkan untuk mencari rezekinya, pundi-pundi uang, semoga ada kendala diberi kelancaran. Yang lagi terima kasih kepada para driver yang mau diberi pertanyaan. Sebelumnya banyak ya masalah. Sebelumnya terima kasih untuk para driver yang bersedia untuk diberi pertanyaan. Maaf sebelumnya. Ya, dan lagi yang para yang sudah subscribe, terima kasih, semoga dimudahkan rezekinya. Dan yang belum subscribe, di subscribe di sebelah sini nih, paling pojok sebelah kanan, nanti di subscribe dulu. Nanti ada keluar tombol lonceng, di loncengnya ditekan, keluar notifikasi dan diaktifkan notifikasinya biar loncengnya bergerak ting ting. Terus di like, di share ya, jangan lupa. Semoga bermanfaat video yang saya berikan. Kalau kurang, mohon dimaafin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.